Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya kelas 9A, B, dan C. Di kesempatan di siang hari ini Bapak akan menjelaskan materi bab 1 Matematika kelas 9, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Akan tetapi di siang hari ini Bapak akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah mengenal bilangan berpangkat, dan yang kedua kita belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Tentunya kalian sudah mempelajarinya di buku kalian. Yang pertama, mengenal bilangan berpangkat. Apa tahu pengertian dari bilangan berpangkat tersebut? Ya, kita mengetahui bahwa definisi dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali sama dengan dikali A. Ya. Banyaknya A ini adalah banyaknya N. Artinya apa? Bilangan berpangkat adalah perkalian bilangan berulang. Ya. Contoh misalkan, ya. Contoh 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2. Nah, perkalian berulang sebanyak N kali, ini adalah N. Nah, contoh lagi misalkan negatif 4 pangkat 2. Nah, berarti artinya adalah negatif 4 ya, dikali negatif 4. Ini adalah definisi dari bilangan berpangkat. Oke, saya tambah contoh lagi, misalkan P pangkat 4. Nah, maka menjadi P kali P kali P kali P berulang sampai 4 kali. Inilah pengertian atau definisi dari bilangan berpangkat. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke B, sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada banyak sekali sifat-sifat bilangan berpangkat, di antaranya adalah perkalian bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, dan ada lagi yang lainnya. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Nih, sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu adalah A pangkat N ditambah N. Ya, saya ulang lagi. Sifat yang pertama, A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Ini dari mana? Ya, ini kita bisa buktikan. Misalkan ada A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Nah, kita buktikan. A pangkat 2 dari definisi tadi, maka berubah menjadi A kali A. Ini sebanyak 2 kali. Ya. Dikalikan. Nah, ini tulis lagi dikali yang besar. A pangkat 3, maka ditulis A kali A kali A, ini sebanyak 3 kali. Nah, berarti hasilnya ini kalau kita menggunakan sifat, maka menjadi A pangkat M-nya berapa M-nya? M-nya 2 ya, dikali ya A pangkat N, berarti A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah 3 sama dengan A pangkat 5. Coba kita cek di sini. Ada berapa A di sini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berubah menjadi A pangkat 5. Nah, ya, ini sifat yang pertama. Selanjutnya adalah sifat yang kedua, yaitu pembagian. Ya, pembagian bilangan berpangkat. Contoh misalkan ini sifatnya A pangkat M dibagi
A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, ini sifat yang pertama. Terus ini sifat yang kedua. Ya, coba kita buktikan. Misalkan, ya, A pangkat M, ya, M kita ganti misalkan 3, ya, misalkan 3 dibagi. Nah, pembagian itu bisa ditulis seperti ini. Nah, A pangkat 2. Maka kita uraikan A pangkat 3 itu adalah A dikali A dikali A. Terus A pangkat 2 itu A dikali A. Ini kita bisa coret satu persatu. Oh, hasilnya adalah A pangkat 1 karena hanya tinggal 1. Ya. Dari sini ini kita bisa apa? Bisa membuktikan, ya, bahwa A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 1. Oke, ya. Ini sifat yang kedua. Ulang lagi. Kalau sifat pertama yaitu perkalian bilangan berpangkat, ya, bilangan pokoknya ini harus sama. Nah, harus sama. Kalau berbeda maka tidak boleh menggunakan ini. Kalau sama tinggal, kalau perkalian berarti pangkatnya tinggal dijumlah. Kalau pembagian pangkatnya tinggal dikurangkan. Nah, ini sudah ada 2, yaitu sifat pertama bentuknya perkalian, sifat kedua pembagian. Dan sekarang kita coba pakai sifat yang ketiga. Ya, ini saya hapus ya. Terus sifat yang ketiga adalah sifat bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Contoh misalkan A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ini menjadi A pangkat M dikali N. Ya. A pangkat M dikali N. Oke, contoh misalkan, ya, 2, ya, kita pakai bilangan pokok dulu ya. A pangkat 2 dipangkatkan 3. Kalau menggunakan sifat maka menjadi A pangkat 2 dikali 3 sama dengan A pangkat 6. Coba kita uraikan seperti contoh-contoh yang tadi. Ya, A pangkat 2 itu kan A kali A. Ya, A pangkat 2 itu A kali A. Dipangkatkan 3 berarti nanti menjadi A kali A dikali A kali A. Menjadi 3 kali. Maka ketemunya adalah A pangkat. Nah, ini tinggal dihapus. Nah, ini dihapus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi A pangkat 6. Ya, ini adalah sifat ketiga yaitu sifat bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Selanjutnya yaitu sifat keempat. Ya, sifat keempat yaitu pembagian dipangkatkan. Ya, yang keempat ini adalah sifatnya A per B dipangkatkan M. Ya, A per B dipangkatkan M. Maka dia berubah menjadi A pangkat M dipangkatkan A pangkat M dibagi B pangkat M. Artinya apa? Yang dalam kurung di sini, bilangan yang berada di dalam kurung tinggal dipangkatkan M. Ya, ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Contoh misalkan 1 per 2 dipangkatkan 3. Maka menjadi 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 3 itu adalah 1 kali 1 kali 1 dibagi 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali
2. Berarti sama dengan 1 kali 1 kali 1 1. 2 kali 2 4, dikali 2 8. Oke. Ya. Sementara kita sampai sifat keempat dulu, nanti sifat selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Oke, ada dua hal. Yang pertama mengenal bilangan berpangkat. Ingat konsepnya, bilangan berpangkat adalah ya perkalian berulang. Dan B, sifat-sifat itu ada banyak sekali. Kita bahas hanya 4 untuk sementara, yang lain kita bahas besok. Untuk memahami konsep bilangan berpangkat, coba kita kerjakan 3 contoh soal tersebut, ya. Yang pertama, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk perkalian berulang, ya. Kemudian hitunglah hasilnya. Yang pertama, yang A, 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. Oke. Selanjutnya 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3. Ya, jangan terjadi kesalahan. 4 pangkat 3 hasilnya 12, itu salah. 3 pangkat 3 hasilnya 9, itu konsep yang salah. Maka kalau ada 3 pangkat 3 berarti perkaliannya berulang 3 kali. Berarti hasilnya adalah 3 kali 3 9, 3 kali 3 27. Oke, selanjutnya yang C. 2 negatif 2 pangkat 4, maka negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 berapa? 4. Di sini negatif 2 kali negatif 2 4. Hasilnya adalah 16. Selanjutnya yang ini negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Hati-hati. Negatif ya, kalau ketemu bilangan negatif hati-hati. Negatif 3 kali negatif 3 ketemu positif 9. Dikali negatif 3, positif dikali negatif hasilnya negatif 27. Ya. Ini ada konsep, kalau ada bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya pasti positif. Kalau ada negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan hasil dari A. Nah, ini tadi seperti sifat yang pertama tadi, ya, perkalian bentuk pangkat, berarti menjadi 2 pangkat 3 kalau perkalian ditambah. Oke, berarti menjadi 2 pangkat 5. Oke, betul. Hasilnya berapa? Nah, coba dijawab sendiri ya. Tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai berulang 5 kali. Coba nanti kalian jawab hasilnya berapa. Selanjutnya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 4 karena pembagian maka pangkatnya dikurang. Berarti 4 dikurangi 2 menjadi 3 pangkat 2. Hasilnya bagaimana? Bisa dicari sendiri. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Ya. Belajar di rumah. Nah, selanjutnya contoh C, kita lihat sifat apa ini? 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, yaitu sifat pangkat dipangkatkan lagi, maka berubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 6. Nah, ini juga kalian cari dengan konsep definisi bilangan berpangkat. Selanjutnya yang D. Nah, ini adalah sifat yang terakhir tadi, yang nomor 4, yaitu tinggal diisi ya 1 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3.
1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1 berarti 1. 3 pangkat 3, 9. Wah, salah itu. Yang benar adalah 27. Ya, dapat dimengerti ya dua contoh tersebut. Nah, yang contoh nomor 3 ini adalah aplikasi dari penggunaan bilangan berpangkat. Ya, diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 6. Hitunglah volume. Coba diingat volume kubus. Ya, rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, atau bisa ditulis S pangkat 3. S-nya berapa? Oh, S-nya 5. Maka 5 kali 5 kali 5. Atau ditulis dulu seperti ini boleh. 5 pangkat 3. Baru ditulis 5 kali 5 dikali 5. Hasilnya berapa? 5 kali 5 adalah 25. Dikalikan 5 hasilnya adalah 125 cm3. Itu ya penjelasan dari saya berkaitan tentang bilangan berpangkat. Ya, kita sudah mengenal bilangan berpangkat, terus sifat-sifatnya, baru sampai sifat keempat, dan sifat selanjutnya akan kita pelajari di lain hari. Itu dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Ya, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.